Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Sebelum kita mengawali mata pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Silakan bagi adik-adik yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih teman-teman Ibu Guru. Marilah kita siapkan hati dan batin kita terhadap Tuhan dalam doa. Karena saya membawa doa ini untuk keyakinan agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Bapa dan Tuhan Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Itu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau masih berikan kami nafas kehidupan saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami akan memulai mata pelajaran kami, dan juga yang Engkau memberikan sehingga kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Doa kami, permohonan kami, dan berserah kepadamu, dan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada adik Elix yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan absen dulu. Tadi Ibu sudah mengirimkan link absen, jadi silakan adik-adik untuk mengisi absen melalui link yang telah Ibu bagikan ke dalam grup. Baik, Ibu. Selanjutnya, mari kita mulai untuk mendengarkan pelajaran kita. Pertama, tujuan dari mata pelajaran kita pada hari ini yakni peserta Tujuan dari mata pelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan kepada adik-adik dapat dan persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Pada hari ini kita akan memulai materi kita yaitu tentang persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Di mana di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang kedua, yaitu persebaran flora. Dan yang ketiga, persebaran fauna di dunia. Yang pertama, faktor iklim. Di mana persebaran flora dan fauna di permukaan bumi tidak sama dan merata, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Dalam hal tersebut terdapat beberapa faktor iklim, di mana iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor iklim yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup diantaranya, yang pertama, suhu udara. Suhu udara berbeda pada setiap wilayah di permukaan bumi yang disebabkan oleh faktor sudut datang sinar matahari, letak lintang, jarak atau lokasi daratan terhadap laut, ketinggian tempat dan penutupan lahan oleh tumbuhan. Seperti yang adik-adik lihat dalam gambar tersebut, di mana di daerah dingin
itu tidak ada tanaman budaya, dan daerah sejuk terdapat tanaman berupa kopi, teh, kina, dan sayuran. Terus di daerah sedang terdapat tanaman tembakau, ada kopi juga, dan coklat. Selanjutnya di daerah panas dengan ketinggian 600 meter, yaitu terdapat tanaman padi dan tebu. Selanjutnya faktor iklim yang kedua itu kelembapan udara, di mana kelembapan udara menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan. Ada tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah yang kering, daerah lembab, dan ada yang hidup di wilayah-wilayah basah yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu yang pertama Xerophyta, yaitu jenis tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan yang kering atau kondisi kelembapan udara yang sangat rendah, misalnya kaktus. Yang kedua Mesophyta, yaitu jenis-jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab, misalnya anggrek dan cendawan. Yang ketiga Hygrophita, yaitu jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah basah, seperti teratai, eceng gondok, dan selada air. Yang terakhir Tropophyta, yaitu jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap daerah yang mengalami perubahan musim, yaitu musim hujan, musim kemarau, misalnya jati dan eukaliptus. Yang berikut angin. Angin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Misalnya di daerah yang terbuka, hanya tumbuhan berakar dan berbatang kuat yang dapat bertahan hidup dari hembusan angin yang sangat kencang. Angin juga dapat membantu proses penyerbukan atau pembuahan terhadap beberapa jenis tumbuhan, sehingga proses regenerasi dapat berlangsung dengan baik. Yang berikut curah hujan. Air merupakan sumber utama dalam kehidupan, sehingga tumbuhan sangat bergantung pada curah hujan dan kelembaban udara. Banyaknya sedikit jumlah curah hujan di suatu tempat akan membentuk karakter bagi formasi-formasi vegetasi di muka bumi. Seperti yang adik-adik lihat di gambar tersebut, di mana hutan tropis itu berada pada kondisi iklim curah hujan antara 1000 sampai 200 mm dengan suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua hutan gugur, yaitu kondisi iklim dengan curah hujan 750 sampai 1000 mm dengan suhu minus 2 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius. Yang ketiga sabana, yaitu dengan kondisi iklim curah hujan 200 sampai 1000 mm dengan suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang keempat stepa. Stepa dengan kondisi iklim curah hujan dari 200 sampai 1000 mm dengan suhu minus 20 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Yang berikut pasir dengan kondisi iklim curah hujan lebih dari 250 mm dengan suhu bisa mencapai 48 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir tundra, yaitu dengan kondisi iklim curah hujan
lebih dari 250 mm dengan suhu bisa mencapai 0 derajat Celcius. Faktor yang kedua yaitu faktor edafik, di mana faktor edafik tersebut merupakan faktor yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan dengan tanah sebagai media utama bagi tumbuhan vegetasi. Kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik, air, dan udara telah disediakan oleh tanah. Lapisan tanah yang berpengaruh terhadap vegetasi adalah lapisan tanah atas atau topsoil yang terdiri dari horizon O dan horizon A. Sedangkan untuk lapisan tanah bawah atau subsoil terdiri dari horizon E dan horizon B, serta sulung tanah meliputi lapisan tanah atas dan lapisan tanah bawah. Faktor edafik yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi yaitu tekstur, tingkat kegemburan, mineral organik, mineral anorganik, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah. Tekstur merupakan tingkat kekasaran suatu tanah. Kemudian tingkat kegemburan itu tanah-tanah yang gembur jauh lebih baik dibandingkan dengan tanah yang padat, sebab tanah yang gembur memudahkan akar tumbuhan untuk menembus tanah. Yang berikut mineral organik, di mana mineral tersebut berasal dari jasad makhluk hidup yang dapat terurai menjadi tanah subur. Kemudian mineral anorganik, yaitu mineral yang berasal dari hasil pelapukan batuan yang terurai dan terkandung di dalam tanah. Selanjutnya kandungan air tanah yang merupakan salah satu unsur pokok bagi pertumbuhan dan perkembangan vegetasi, dikarenakan air juga dapat membantu dalam melarutkan dan mengangkut mineral dalam tanah. Yang terakhir, kandungan udara tanah, di mana semakin tinggi tingkat kegemburan suatu tanah, maka semakin besar kandungan udara di dalam tanah. Faktor yang ketiga yaitu faktor fisiografi, di mana bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan termasuk kemiringan lereng. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan suhu sehingga terjadi perbedaan jenis vegetasi berdasarkan tinggi tempat. Seperti yang adik-adik lihat pada gambar tersebut, terdapat gunung, lembah, dataran tinggi, sungai, perbukitan, danau, dan dataran rendah. Nah, faktor yang terakhir yaitu faktor makhluk hidup atau biotik. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah. Dengan misalnya organisasi cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selanjutnya, baik, sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikut, apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan
kepada materi kita tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama itu bioma. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat dengan karakteristik berdasarkan keadaan iklimnya yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Bioma di permukaan bumi secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma padang rumput atau stepa, bioma sabana, bioma gurun, bioma taiga, dan bioma tundra. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari bioma yang terdapat di permukaan bumi. Yang pertama, bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan bioma hutan yang basah atau lembab dan terdapat beragam vegetasi atau tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Bioma ini dapat ditemukan di sekitar wilayah Khatulistiwa, yaitu dari 0 derajat sampai 10 derajat lintang utara atau lintang selatan. Bioma jenis ini terdapat ciri khas tertentu, yakni memiliki curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun, memiliki pohon-pohon dengan ketinggian antara 20 sampai 40 meter. Berikut cabang pohon berdaun lebat dan lebar serta hijau sepanjang tahun. Yang keempat, mendapat sinar matahari yang cukup. Yang kelima, permukaan tanahnya yang lembab dan sering terkena air. Yang terakhir, suhu udara antara 25 derajat sampai 26 derajat Celcius. Yang kedua, bioma hutan gugur. Bioma ini didominasi oleh tumbuhan peluru atau tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Bioma ini memiliki ciri-ciri, yakni memiliki curah hujan antara 750 sampai 1000 mm per tahun, dengan suhu rata-rata mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Yang berikut, memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, hijau pada musim panas dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Yang ketiga, bioma padang rumput, yaitu vegetasi berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak-semak besar di wilayah tersebut. Ciri-ciri dari bioma padang rumput yaitu beriklim sedang. Yang kedua, banyak terdapat di daerah Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, dan Afrika. Yang berikut, suhunya mencapai 9 derajat hingga 30 derajat saat musim panas, dan saat musim dingin suhunya mencapai 12 derajat sampai 20 derajat dengan curah hujan yang tidak teratur. Yang berikut, bioma sabana, yaitu padang rumput yang diselingi oleh pepohonan atau semak-semak, misalnya palem dan aksasia. Ciri-cirinya yaitu terdapat di daerah Khatulistiwa atau daerah iklim tropis, memiliki suhu panas sepanjang tahun dan curah hujan yang sedang serta tidak teratur. Kemudian yang berikut, bioma gurun, yaitu didominasi oleh flora dan fauna tertentu dengan lingkungan yang beriklim kering atau curah hujan yang sangat sedikit. Yang keenam, bioma taiga, yaitu
yaitu yang ekosistemnya terdapat satu spesies pohon yang sejenis. Misalnya pinus, konifer, cemara, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tundra. Bioma tundra adalah kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan selatan. Fauna yang ditemukan pada bioma tersebut yaitu beruang dan rusa kutub. Selanjutnya, persebaran fauna di dunia. Penyebaran hewan atau fauna di permukaan bumi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup yang sesuai dengan tempat hidupnya. Menurut Alfred Russel Wallace, terdapat 6 wilayah geografikal yang mengklasifikasikan persebaran fauna, yaitu yang pertama, wilayah Paleartik, meliputi Siberia, Afrika Utara, dan beberapa kawasan Asia Timur. Fauna yang hidup di antaranya yaitu harimau Siberia, beruang kutub, beaver, dan rusa. Yang berikut wilayah Nearktik, meliputi sebagian besar Amerika Utara dan Greenland atau kutub utara sampai dengan subtropis. Fauna yang hidup di antaranya yaitu antelop, rusa, dan beruang. Yang ketiga wilayah neotropikal, yaitu Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko. Fauna yang hidup yaitu primata, kelelawar, rodent, dan terenggiling, serta bison dan kupang. Kemudian wilayah Ethiopia yaitu Afrika dan Madagaskar. Fauna yang hidup yaitu gajah Afrika, gorila gunung, jerapah, zebra, dan lain sebagainya. Kemudian wilayah oriental meliputi India, Cina, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Contoh fauna yang hidup yakni harimau Sumatera, tapir Malaysia, gajah India, kerbau air, dan badak. Kemudian yang terakhir wilayah Australis. Meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, Oseania. Fauna yang hidup misalnya kanguru, koala, buaya, platypus, walabi, burung pengisap madu, kiwi, dan kasuari. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan bagikan adik-adik ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok silakan pelajari materi yang telah disampaikan tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, silakan masing-masing kelompok memberikan pertanyaan sesuai materi yang telah Ibu sampaikan tadi.
sama bertanya. Silakan adik Elis. Hujan hutan tropis itu seperti apa Ibu? Tolong dijelaskan. Hutan hujan tropis. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya Ibu. Jadi hutan hujan tropis itu adalah hutan yang selalu basah atau lembab. Dia memiliki vegetasi yang sangat beraneka ragam dengan tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Bioma ini ditemukan di sekitar wilayah Khatulistiwa dengan ciri-ciri yaitu yang pertama memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan merata sepanjang tahun atau lebih dari 2000 mm per tahun. Kemudian yang kedua, memiliki pohon utama yang mempunyai ketinggian antara 20 sampai 40 meter. Yang ketiga, cabang pohon berdaun lebat dan lebar serta hijau sepanjang tahun. Yang keempat, mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan karena ditutupi oleh pepohonan yang lebat. Kemudian yang kelima, permukaan tanahnya lembab dan sering tergenang air. Udaranya antara 25 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius. Bagaimana adik Elis? Apakah sudah memahami jawaban dari Ibu? Ya Ibu, sudah dimengerti Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama adik. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok berikut? Kelompok berikut silakan bertanya. Adik Yunita Noe, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada Ibu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, selanjutnya Ibu akan bertanya. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan, yaitu coba adik-adik jelaskan atau sebutkan faktor-faktor fisik tanah yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi. Adik-adik, Ibu ulangi pertanyaannya. Sebutkan faktor-faktor fisik tanah yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi. Adik-adik, jika ada yang ingin bertanya, yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu, silakan menjawab. Saya Ibu.
Baik, adik Sulastri, silakan menjawab pertanyaan dari Ibu. Tekstur tanah atau ukuran butiran tanah merupakan tingkatan kekasaran suatu tanah. Tanah yang baik media pertumbuhan vegetasi adalah tanah yang perbandingan butiran pasir, debu, dan lempungnya seimbang. 2. Tingkat kegemburan. Tanah-tanah yang gembur jauh lebih baik dibandingkan dengan tanah-tanah yang padat. Sebab tanah yang gembur memudahkan akar tumbuhan untuk menembus tanah dan menyerap mineral-mineral yang terkandung dalam tanah. Yang ketiga, mineral organik atau humus. Tanah humus merupakan salah satu mineral organik yang berasal dari jasad makhluk hidup yang dapat terurai menjadi tanah subur yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan vegetasi. Yang keempat, mineral anorganik atau unsur hara. Mineral anorganik adalah berasal dari hasil pelapukan batuan yang terurai dan terkandung dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrobelerang, fosfor, dan kalsium. Yang kelima, kandungan air tanah. Air yang terdapat dalam tanah merupakan salah satu unsur pokok bagi pertumbuhan dan perkembangan vegetasi. Karena air sangat membantu dalam melarutkan dan mengangkut mineral-mineral dalam tanah, sehingga mudah diserap oleh sistem perakaran pada tumbuhan. Yang keenam, kandungan udara tanah. Kandungan udara pada suatu tanah berbeda-beda bergantung tingkat kegemburannya. Semakin tinggi tingkat kegemburan suatu tanah, semakin besar kandungan udara di dalam tanah. Kandungan udara di dalam tanah atau DIP. Sekian jawaban dari saya, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih kepada adik Sulastri. Oke, baik, terima kasih kepada adik Sulastri yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Mungkin ada dari adik-adik yang lain yang ada pertanyaan, silakan bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ibu akan berikan tugas kepada adik-adik, yaitu membuat makalah tentang persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Makalahnya itu nanti dibuat dalam bentuk kelompok, sesuai dengan kelompok yang tadi telah Ibu bagikan. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita. Nanti sampai jumpa di pertemuan minggu depan dengan materi tentang apa? Sabar ya. Nanti minggu depan kita lanjut dengan materi tentang konservasi pemanfaatan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu minta kesediaan dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan yang bersedia. Saya Ibu. Oke, adik Sulastri, silakan. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa, dan izinkanlah saya berdoa secara agama saya, yaitu Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asar innal insana lafil khusur illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Adik Sulastri.